Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang kasus posisi dan kontrak perjanjian pinjam-meminjam. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Bini Nanastiani, NIM 811419015. Jarwati, NIM 81114190002. Saya Dwi Aprilianti, NIM 811419014. Saya Aziza Ulfa Sabala, NIM 81114190019. Saya Riri Arianti, NIM 811141934. Kasus posisi pinjam-meminjam uang dengan barang jaminan berupa sebuah handphone. Perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan berupa handphone yang terjadi di Kota Denpasar. Para pihak bertempat tinggal di Denpasar. Ikomang Yogi Arya Saputra selaku debitur pada tanggal 26 Mei 2020, pihak yang memerlukan uang akan meminjam uang ke konter HP Gede Andi karyawan Selancar Pon yang selanjutnya disebut sebagai kreditur. Pihak debitur akan menjadikan handphone miliknya sebagai jaminan atas utangnya kepada kreditur, dan setelah itu pihak kreditur akan menyerahkan uang yang dibutuhkan oleh pihak debitur tersebut. Inti penting dalam transaksi pinjam-meminjam dengan jaminan handphone ini adalah terletak pada kesepakatan kedua belah pihak, di mana pihak kreditur akan menafsir nilai atau harga yang akan diberikan sebagai nilai pinjaman dengan jaminan handphone tersebut. Persyaratan hanya berupa fotokopi KTP dan barang yang ingin dijadikan jaminan, yaitu sebuah handphone. Pada tanggal 25 Mei 2020, Gede Andi, seorang karyawan Selancar Pon, menyatakan bahwa sebelum adanya kesepakatan, pihaknya juga memastikan kepada debitur bahwa barang yang dijadikan jaminan bukan merupakan barang curian dengan meminta box dari handphone tersebut serta mengecek nomor IMEI dari handphone tersebut. Pada tanggal 26 Mei 2020, Gede Andi, karyawan Selancar Pon, menjelaskan bahwa di dalam perjanjian tersebut terdapat bunga dengan jumlah 5% dari total yang telah diperjanjikan setiap per 1 minggu, dan masa penebusannya pun dengan jangka waktu tidak terlalu lama, yaitu 30 hari. Para pihak telah menyepakati perjanjian tersebut. Mereka juga sepakat jika pihak debitur berprestasi, maka kreditur memberikan perpanjangan masa penebusan dengan syarat datang ke counter HP tersebut dengan hanya melakukan pembayaran biaya ganti rugi berupa bunga yang diperjanjikan. Waktu perpanjangan hanya bertahan selama 2 bulan. Jika selama 2 bulan pihak debitur tidak dapat mengembalikan uang pinjaman, maka barang yang dijadikan jaminan, dalam hal ini HP, akan dilelang. Perjanjian pinjam-meminjam uang. Bahwa pada hari ini, Selasa 26 Mei 2020, kami yang bertanda tangan di bawah ini setuju untuk mengadakan perjanjian utang piutang, yaitu nama Ikomang Yogi Arya Saputra, NIK 5719010876660, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Harapan Jaya nomor 255 Bali. Untuk selanjutnya disebut pihak pertama atau debitur. Nama Gede Andi, NIK 35626920011, pekerjaan karyawan kantor, alamat Jalan Kenangan Cermai nomor 4 Denpasar, Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua atau kreditur. Maka melalui surat perjanjian ini disetujui oleh kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum di bawah ini. 1. Pihak pertama telah menerima uang tunai sebesar Rp500.000 dari pihak kedua, yang dimana uang tersebut adalah hasil dari menjadikan handphone sebagai jaminan atas utang atau pinjaman uang. 2. Pihak pertama bersedia memberikan barang jaminan, yakni sebuah handphone yang nilainya dianggap sama dengan uang pinjaman kepada pihak kedua, dan sebuah identitas diri berupa fotokopi KTP. 3. Pihak kedua memastikan barang jaminan berupa handphone bukan barang curian dengan meminta box dari handphone serta mengecek IMEI kepada pihak pertama.
4. Pihak pertama menjelaskan bahwa perjanjian tersebut terdapat bunga dengan jumlah 5% dari total yang telah diperjanjikan setiap per 1 minggu dan masa penebusannya paling lama 1 bulan. 5. Dalam perjanjian ini terdapat kesepakatan jika pihak pertama melakukan non-prestasi, maka pihak kedua memberikan perpanjangan masa penebusan dengan syarat pihak pertama datang ke counter dan melakukan pembayaran ganti rugi berupa bunga yang diperjanjikan. 6. Apabila di kemudian hari ternyata pihak pertama tidak dapat membayar pinjaman uang tersebut selama waktu perpanjangan 2 bulan, maka pihak kedua memiliki hak penuh atas barang jaminan, baik untuk dimiliki pribadi maupun untuk dijual kepada orang lain atau dilelang. 7. Surat perjanjian ini dibuat dalam 2 rangkap bermaterai cukup dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk pihak pertama dan pihak kedua. Maka dalam ketentuan tersebut di atas terdapat juga ketentuan pinjam-meminjam uang dengan jaminan handphone sebagai berikut. Pasal 1. Fungsi dan tujuan. Perjanjian ini dibuat untuk 1. Memenuhi fungsi sebagai alat bukti bahwa telah terjadi perjanjian utang piutang antara pihak pertama dan pihak kedua. 2. Memberikan kenikmatan pada pihak pertama dan memberikan keuntungan kepada pihak kedua. 3. Menolong pihak pertama agar dapat mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Pasal 2. Objek perjanjian. Objek perjanjian ini adalah 1. Besarnya pinjaman, 2. Barang jaminan, 3. Jangka waktu pengembalian pinjaman uang, 4. Besarnya bunga pinjaman. Pasal 3. Jangka waktu. Jangka waktu perjanjian ini adalah 1. Waktu berlakunya persetujuan, 2. Waktu berakhirnya persetujuan. Pasal 4. Hak dan kewajiban kreditur. Hak dan kewajiban kreditur dalam perjanjian ini adalah 1. Pihak kedua wajib menyerahkan uang sesuai dengan persetujuan kepada pihak pertama pada saat perjanjian ditandatangani. 2. Pihak kedua wajib memelihara jaminan dengan sebaik-baiknya, yaitu berupa sebuah box handphone dan kartu identitas fotokopi KTP. Pasal 5. Hak dan kewajiban debitur. Yang pertama, pihak pertama berhak mendapatkan uang pinjaman pada saat ditandatangani perjanjian ini. Yang kedua, pihak pertama wajib memberikan barang jaminan kepada pihak kedua, sebuah box handphone dan kartu identitas fotokopi KTP. Yang ketiga, pihak pertama wajib melunasi utangnya baik secara dicicil maupun sekaligus pokok pinjaman beserta bunganya. Pasal 6. Sanksi. Sanksi dari perjanjian ini adalah yang pertama, apabila pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya, maka perjanjian ini batal. Yang kedua, apabila pihak kedua tidak menjaga barang jaminan sebaik mungkin, maka pihak pertama berhak mendapatkan ganti rugi yang serupa. Yang ketiga, apabila pihak pertama tidak melunasi hutangnya hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan akan menjadi milik pihak kedua. Yang keempat, apabila pembayaran tidak dilunasi pada waktunya, maka akan dikenakan denda. Pasal 7. Penyelesaian perselisihan. Yang pertama, apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, maka akan dipilih penyelesaian perselisihan melalui arbitrase, yaitu penyelesaian perselisihan di luar pengadilan. Yang kedua, apabila jalan damai tidak menyelesaikan perselisihan, maka akan dilanjutkan ke pengadilan. Pasal 8. Pilihan hukum. Yang pertama, persetujuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ini tunduk pada hukum Indonesia. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia sebagai versi bahasa yang mengikat pada semua masalah dan kasus serta perselisihan mengenai interpretasi dari perjanjian ini. Surat perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun di Denpasar, Bali pada hari, tanggal, dan bulan seperti tersebut di atas.
Demikian surat perjanjian pinjam-meminjam uang ini dibuat bersama dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan untuk dijadikan sebagai pegangan hukum bagi masing-masing pihak. Dasar 26 Mei 2020. Pihak pertama Iko Mangyugi Arya Saputra dan pihak kedua Gede Andi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.